Shalom dan salam sejahtera. Pertama-tama saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Bicara Sabda karena memberikan peluang kepada saya untuk menyampaikan satu perkongsian dan tajuk yang diberikan kepada saya adalah membentuk kepimpinan anak-anak melalui sekolah minggu. Bagi saya ini merupakan satu tajuk yang kira menjabar jugalah, walaupun saya sudah beberapa tahun, tidak juga terlalu lama lah di dalam pelayanan anak-anak dan saya rasa masih banyak yang perlu dipelajari lah. Dan melalui perkongsian ini saya secara pribadi juga belajar dan daripada bahan, dan juga saya berharap kita akan sama-sama diingatkan kembali akan kepentingan sekolah minggu dan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk terlibat bersama membantu di dalam pelayanan ini secara langsung maupun tidak langsung untuk membentuk kepimpinan generasi masa depan bangsa, negara, dan bagi gereja kita. Oke, puji Tuhan. Baiklah, mari kita teruskan ke tajuk yang sudah diberikan ini, membentuk kepimpinan anak-anak melalui sekolah minggu. Kata membentuk adalah suatu proses untuk menghasilkan sesuatu ataupun membuat atau menjadikan, mewujudkan sesuatu. Manakala perkataan kepimpinan adalah keupayaan memimpin atau suatu proses untuk mengatur, mengarah, membina, menuntun, mempengaruhi, atau menunjuk. Sedangkan pemimpin adalah individu yang memberi pengaruh kepada individu yang lain atau suatu kelompok. Jadi jika seorang pemimpin memiliki cara memimpin ataupun memiliki kualiti atau gaya kepimpinannya untuk mempengaruhi orang lain atau memberkati orang lain, sehingga ada tim atau kumpulan atau pengikutnya di mana dia diasah ataupun terbentuk. Nah, salah satu tempat itu adalah melalui sekolah minggu. Okay, dan di mana dia dididiklah, sekolah minggu yang di mana dia dididik. Dan inilah menjadi kerinduan kita semua pada hari ini, di mana kita berharap, sangat berharap akan bangkit pemimpin-pemimpin yang memiliki kualiti ataupun gaya kepemimpinan sesuai dengan firman Tuhan. Baik itu kelak mereka akan terlibat di dalam apapun, di tempat pekerjaan mereka, di jabatan-jabatan kerajaan, ataupun menjadi ahli politik. Dan kita berharap bahwa mereka itu adalah pemimpin-pemimpin yang memiliki kehidupan ataupun memiliki kepimpinan yang berkualiti dan menjadi berkat, memiliki integriti diri lah kan. Okay. Nah, firman Tuhan di dalam Amsal menyarankan untuk mendidik anak karena didikan itu memberikan impak yang besar, okay, ataupun memberikan kesan yang hebat di dalam kehidupan seseorang. Dalam Amsal pasal 22 ayat 6 mengatakan begini, didiklah seorang anak di jalan yang patut dilaluinya, maka pada masa tuanya pun dia tidak menyimpang dari laluan itu. Kan? Sangat jelas. Dan dalam Amsal 19 ayat 18, selagi ada harapan, didiklah anakmu agar bertata tertib, tetapi janganlah engkau menghendaki kematiannya. Dan kalau di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9, di dalam ayat ini umat Israel, Allah menginginkan
supaya umat Israel itu mengasihi Tuhan Allah mereka, yaitu Yahweh, dengan seluruh kehidupan mereka, dengan seluruh kekuatan, dengan seluruh segenap hidup mereka, mengasihi Tuhan Allah itu. Kemudian mereka harus mengajar anak-anak mereka dengan firman Tuhan, dan itu harus dilakukan secara berterusan, harus dilakukan terus-menerus. Kalau di dalam ayat itu juga dikatakan bahwa mereka harus mengajar anak-anak mereka waktu mereka berbaring, waktu mereka berjalan, waktu mereka duduk, dan itu merupakan di dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dan berterusan. Nah, jadi berarti pendidikan ataupun didikan untuk seorang anak, dengan firman Tuhan itu harus berterusan lah, sehingga waktu mereka keluar dari keluarga mereka ke dunia ataupun bersama dengan kawan-kawan ataupun dengan keluarga mereka, kebenaran firman Tuhan, kesan daripada kebenaran firman Tuhan itu memberikan pengaruh yang besar di dalam kehidupan mereka. Dan seterusnya kita mau melihat masa seorang kanak-kanak untuk Tuhan. Nah, menurut satu kajian, masa seorang anak terjaga dalam satu hari adalah 15 jam. Satu hari 15 jam. Kemudian dalam satu minggu, masa terjaga seorang anak itu adalah 105 jam. Dan kemudian masa seorang anak untuk bersekolah ataupun melakukan aktiviti sekolah dalam satu minggu adalah 40 jam. Dan kemudian yang seterusnya juga bahwa masa di sekolah di sekolah minggu seorang anak itu hanya 2 jam saja di dalam satu minggu. Berarti hari Minggu lah. Kalau tidak ada aktiviti dari gereja ataupun daripada sekolah minggu dalam antara minggu itu, berarti hanya 2 jam saja masa seorang anak berada di sekolah minggu. Jadi peratus masa ataupun jam yang ada pada seorang anak di dalam satu minggu itu adalah peratus jam untuk kerohanian hanya 2 jam saja. Dan kemudian peratus jam untuk kehidupan anak itu secara sekuler 38%. Kemudian masa seorang anak berada di rumah adalah 60%. Nah, jadi kalau kita lihat daripada perbezaan peratus daripada masa seorang anak itu, baik waktu dia ada di rumah, baik waktu dia bergerak secara sekuler dan kerohanian, sangat jauh beza dia. 2%, 38 dan 60. Nah, jadi dalam masa yang 2 jam ataupun dalam masa 2% itu saja, pelayanan kanak-kanak ataupun sekolah minggu harus manfaatkan kesempatan itu dengan sepenuh-penuhnya untuk mengajar dan mendidik anak-anak sekolah minggu itu dengan sebaik-baiknya. Nah, di dalam pertumbuhan seorang kanak-kanak, dia pasti menghadapi pelbagai cabaran. Nah, ada cabaran-cabaran yang akan mereka hadapi. Baik itu yang pertama mungkin dari kawan, dari kawan yang coba mempengaruhi anak-anak itu di dalam kehidupan mereka, di dalam perbuatan, dalam gaya hidup dan sebagainya. Itu akan memberikan pengaruh. Pengaruh kawan itu sangat besar.
Kalau dia anak-anak kita yang berumur 12 ataupun 11 dan 10 tahun itu, dia salah memilih kawan, boleh sejak kawan dia akan menjerumuskan dia kepada hal-hal yang tidak sehat. Seperti dadah, teknologi, gadget, keganasan, jenayah, dan seks, penderaan, ajaran sesat, dan keluarga. Maksudnya di sini keluarga di mana karena keluarga tidak begitu rajin ke gereja ataupun tidak begitu ambil kisah tentang kerohanian seorang anak di dalam keluarga itu, sehingga keluarga juga memberikan cabaran di dalam pertumbuhan kerohanian anak-anak itu. Oke, jadi sekolah minggu juga perlu mengambil perhatianlah tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh anak-anak ini, dan supaya mereka dibantu dan juga tidak akan terus dipengaruhi oleh hal-hal yang akan merosakkan pertumbuhan kerohanian mereka. Nah, mengapa di sekolah minggu? Mengapa di sekolah minggu berlaku itu ataupun pembentukan kepimpinan seorang anak? Yang pertama, saya mau kita lihat di dalam bahagian ini bahwa kita perlu melihat sejarah lah, okay? Kita perlu melihat sejarah awal tentang pertumbuhan sekolah minggu. Okay? Kita mau melihat sejarah tentang pertumbuhan sekolah minggu. Okay, dalam abad yang ke-8 itu ada seorang pribadi yang memulakan sekolah minggu di tengah-tengah situasi yang begitu kacau dalam kehidupan sosial anak-anak dan juga menjadi masalah kepada negara. Di situ Robert Rikers dengan berani memulakan sekolah minggu. Dia mengajar anak-anak yang jalanan, anak-anak yang nakal menurut orang-orang dewasa pada waktu itu, dan karena banyak jenayah terjadi kan. Nah, sehingga waktu dia meneruskan ataupun memulakan sekolah minggu dengan mengajar mereka membaca, menulis, dan juga tidak melakukan yang tidak baik. Di situ juga Robert mengajar anak-anak ini dengan firman Tuhan. Dan walaupun menghadapi cabaran yang besar, dia juga ditertawakan karena visi yang dia ambil, tetapi kesan daripada pengajaran yang Robert lakukan untuk anak-anak pada waktu itu, pada zaman itu, dalam abad yang ke-18 itu memberikan pengaruh. Bukan hanya di dalam pribadi itu anak-anak, tetapi untuk negara. Ya, di negara mereka mengalami suatu perubahan di negara England. Okay? Nah, jadi dan kalau kita lihat daripada catatan di dalam penulisan itu, 4 tahun kemudian dari Robert memulakan sekolah minggu itu, terdapat 250.000 orang pelajar atau seorang anak sekolah minggu di seluruh England pada waktu itu. Nah, ini merupakan sesuatu yang luar biasa, okay? Sesuatu yang luar biasa, sehingga seorang sejarawan berkata, bukan hanya usaha penginjilan John Wesley yang melindungi England daripada serangan revolusi Prancis, tetapi juga pengajaran dan pelatihan ramai pemuda-pemudi Inggris di sekolah minggu, yaitu sekolah minggu Robert Rikers tadi itu dan John Wesley, sehingga ada perubahan terjadi di dalam kota England. Jadi dan juga kemudian sekolah minggu itu berkembang bukan hanya di England saja, tetapi terus berkembang ke negara-negara Eropah dan di seluruh dunia lah. Dan jadi pengaruh kesan daripada pelayanan sekolah minggu dimula dan bergerak itu memberikan kesan yang sangat besar
bukan hanya di dalam keluarga, bukan hanya di gereja, tetapi bagi negara. Jadi inilah merupakan pengharapan kita semua agar melalui sekolah minggu, setelah kita melihat mengimbas kembali apa yang berlaku pada awal tentang sekolah minggu itu akan menolong kita betapa pentingnya sekolah minggu di gereja dan di tempat-tempat yang lain untuk diadakan, yaitu membentuk, mengubah kehidupan anak-anak. Mengapa di sekolah minggu? Mengapa sekolah minggu juga? Karena di sekolah minggu kita akan meletakkan asas iman pada anak-anak, okay? Walaupun mereka masih kecil. Tetapi di sekolah minggu itu ada pengajaran yang boleh menolong mereka dan di mana asas iman di dalam diri anak-anak itu kita letakkan. Dan di situ mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Okay? Kita ajarkan mereka tentang siapa Yesus itu untuk kehidupan mereka. Dan di sekolah minggu juga anak-anak mengenal Roh Kudus sebagai penolong yang setia, yang memberikan kesadaran untuk mereka, yang membimbing mereka, dan yang ada bersama-sama dengan mereka senantiasa. Dan mengapa juga di sekolah minggu? Karena di sekolah minggu Alkitab diajar kepada mereka, firman Tuhan diajar kepada anak-anak. Dan Alkitab itu adalah firman Allah yang diilhamkan dan sangat berkuasa. Jadi di sekolah minggu itulah anak-anak mengenal Alkitab dan siapa yang diceritakan, siapa yang mereka pelajari daripada Alkitab itu. Nah, daripada Alkitab kita diperintah untuk mengajar dan mendidik anak-anak tuh. Dan melalui sekolah minggu juga anak-anak diperingatkan tentang apa yang telah Tuhan lakukan di dalam perjalanan umat Israel. Kemudian apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam waktu mereka keluar dari Mesir. Okay? Perayaan Paskah dirayakan. Kenapa itu perayaan Paskah dirayakan? Dan di situ anak-anak boleh mengerti apa yang sudah Tuhan lakukan untuk Israel dan membebaskan mereka daripada perhambaan. Kemudian kita juga boleh melihat contoh di mana Yosua pada waktu mereka mau memasuki tanah Kanaan dan waktu mereka menyeberangi sungai Yordan itu, dan di situ mereka mengambil batu dan diletakkan di darat, dan itu akan memberikan peringatan kepada anak-anak. Jadi daripada Alkitablah anak-anak tahu tentang banyak perkara ataupun pekerjaan Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan umat Israel dan juga akan berlaku di dalam kehidupan mereka juga. Kemudian dan melalui Alkitablah anak-anak ataupun kita akan mengajar dan mendidik anak-anak itu dengan rajin dan tekun. Jadi melalui Alkitab kita banyak belajar hal-hal yang telah Tuhan berikan dan yang kita boleh pelajari dan yang kita akan ajar kepada anak-anak sekolah minggu. Dan anak-anak juga dididik bagaimana kehidupan yang sesuai dan seturut dengan nasihat dan firman Tuhan dalam Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Nah, jadi kenapa di sekolah minggu? Karena di sekolah minggu juga membantu kehidupan rohani anak-anak. Okay? Dalam Amsal 22 ayat 6 tadi, didiklah seorang anak di jalan yang patut dilaluinya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari laluan itu. Nah, jadi
didikan yang diberikan kepada anak-anak di sekolah minggu itu akan membentuk kehidupan mereka, baik dari segi berdoa, dari segi membaca Alkitab, kepentingan mereka membaca Alkitab, hidup dalam kemenangan sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Dan kemudian persekutuan dengan sesama, peduli dengan sesama. Dan juga anak-anak diberikan kesadaran juga membentuk kehidupan mereka bahwa mereka itu adalah saksi Kristus. Dan melalui sekolah minggu juga itu akan membuahkan hasil yang hebat, hasil yang dahsyat, kalau kita lihat beberapa pribadi di dalam Alkitab sepertinya Timotius, juga Yusuf, Daniel, dan Musa, dan Esther, dan kemudian seorang anak perempuan di rumah Naaman tuh. Nah, mereka ini semua diajar dan dididik dengan firman Tuhan. Sehingga sekalipun mereka terpisah daripada orang tua mereka, mereka tetap mempertahankan kekudusan hidup mereka. Mereka menjaga kehidupan ataupun menjaga kekudusan mereka karena firman Tuhan yang telah ditanam, yang telah diajar kepada mereka itu memungkinkan mereka tetap memelihara kehidupan mereka dan sehingga tidak akan mencemarkan iman dan kekudusan mereka dengan hal-hal yang tidak benar. Jadi itu mengapa di sekolah minggu. Yang seterusnya, apa yang harus kita lakukan untuk membantu ataupun membentuk kepimpinan anak-anak di sekolah minggu? Yang pertama saya mau kita perhatikan di sini adalah gereja dan sekolah minggu. Gereja dan sekolah minggu. Gereja dan sekolah minggu berjalan seiring, tidak boleh dipisahkan. Kalau sekolah minggu tidak ada di gereja, berarti ada masalah untuk gereja itu di depan. Kalau hanya sekolah minggu saja, itu pun ada masalah juga. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus gereja dan sekolah minggu lakukan? Gereja perlu menyediakan tempat ataupun kemudahan untuk pembelajaran anak-anak di tempat kita di gereja. Menyediakan ruang ibadah untuk anak-anak boleh belajar. Kalau dulu 60-an ataupun 70-an, sekolah minggu mungkin diadakan di bawah kolong rumah ataupun di bawah pokok mangga, rambutan, begitu di lapangan, kawasan yang lapang, tidak ada tempat yang diberikan. Tetapi untuk hari ini, untuk masa kini, gereja perlu memperhatikan hal ini. Jadi kita mau membentuk pemimpin-pemimpin yang akan menggantikan para pemimpin yang ada hari ini, dan kita perlu melakukan suatu perubahan untuk generasi masa depan ini. Sediakan itu dan mereka akan mendapat tempat yang selesa untuk mereka belajar. Yang kedua, apa yang gereja dan sekolah minggu ini lakukan? Gereja perlu menyediakan guru-guru, tenaga pengajar. Pastikan guru-guru dan yang akan ditempatkan ataupun yang terlibat di dalam pelayanan sekolah minggu itu, mereka mengenal dan mengasihi Tuhan dan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bagaimana seorang guru boleh mengajar sekolah minggu sedangkan dia tidak mengenal Tuhan, itu sesuatu masalah. Karena daripada guru-guru itulah anak-anak mengenal Tuhan. Mengenal melalui pengajaran, melalui kehidupan guru itu, anak-anak mengenal Tuhan. Nah, jadi yang seterusnya, guru-guru yang terlibat di dalam mengajar sekolah minggu juga, mereka harus mengasihi anak-anak, mengasihi anak-anak, bukan kasar dan menyakiti mereka. Dan seterusnya, kehidupan seorang
guru itu kehidupan kekristenannya harus teratur lah, okay? Baik dalam hal berdoa, baik dalam hal dia datang beribadah, baik di dalam hal pelayanan-pelayanan dan sokongan-sokongan pelayanan yang dia lakukan harus teratur. Okay? Bukan yang mengikut selera, tetapi harus teratur. Dan kemudian guru itu juga harus seorang yang tahu mengajarlah, ya. Memang banyak orang yang mau mengajar sekolah minggu, tapi kalau dia tidak tahu mengajar, gereja perlu ambil langkah untuk menghantar ataupun memberikan kursus untuk guru-guru sekolah minggu supaya itu menjadi suatu kemahiran, suatu yang menolong dia untuk bagaimana dia boleh melakukan pelayanan itu. Dan apa yang harus kita lakukan adalah gereja dan ibu bapak. Gereja dan ibu bapak juga saling menyokong di antara satu dengan yang lain. Okay? Jadi ibu bapak sebenarnya bertanggung jawab besar untuk mendidik anak-anak. Okay? Karena kalau kita lihat masa anak di rumah itu dalam 60% itu masa mereka di rumah itu sangat banyak lah kan. Jadi ibu bapak memainkan peranan. Tetapi ada ibu bapak yang jarang ataupun yang tidak ke gereja, mereka hantar anak-anak itu ke gereja sejak dan mereka dengan aktiviti mereka. Jadi sekolah minggu memainkan peranan lah untuk membantu anak-anak yang dihantar dan untuk mengajar mereka, ya, untuk melentur mereka menjadi bulu yang berguna suatu masa. Kemudian ibu bapak itu adalah teladan kebenaran dan juga ibu bapak boleh dilibatkan di dalam aktiviti-aktiviti sekolah minggu sepertinya hari Paskah, Natal dan sebagainya lah. Kalau ada ibu bapak yang harus mengantar anak-anak mereka di sekolah minggu dan bersama dengan anak-anak, dan mereka boleh kita libatkan untuk menjadi pembantu lah, bukan kalau mungkin dia tidak bersedia mengajar, boleh membantu di dalam kelas sekolah minggu. Dan gereja juga bertanggung jawab menyediakan khotbah untuk pengajaran tentang kepentingan pendidikan rohani anak-anak, kepentingan dan tanggung jawab keluarga dan gereja untuk pendidikan rohani anak-anak, dan itu sangat penting. Jadi tidak boleh diabaikan lah, gereja harus melakukan itu. Dan gereja ataupun sekolah minggu akan terus memiliki perhubungan yang baik dengan ibu bapak, sehingga itu mungkin kadang-kadang guru sekolah minggu boleh menghubungi ibu bapak kalau anak-anak sudah begitu lama tidak datang ke gereja, dan guru sekolah minggu, pelayanan kanak-kanak sekolah minggu dapat menghubungi. Yang ketiga adalah memperkenalkan kurikulum sekolah minggu kepada anak-anak. Okay? Nah, di dalam poin ini yang pertama kita perlu mengenal kumpulan anak-anak sekolah minggu yang diajar, okay? Tahap umur mereka dan sehingga kurikulum yang akan diguna pakai kita akan berikan kepada anak-anak itu sesuai dengan tahap umur mereka, penerimaan mereka, kemampuan mereka untuk menerima pembelajaran yang disampaikan. Kemudian guru-guru sekolah minggu juga perlu melihat ataupun mengenal perkembangan secara fisikal, mental, emosi, dan sosial serta rohani anak-anak itu, sehingga dapat membantu bagaimana kita sasaran yang kita mau capai di dalam membantu anak-anak ini di dalam pengenalan akan Tuhan, dan mereka dibentuk terus untuk menjadi seorang pemimpin. Ada 2 objektif pembelajaran dalam sekolah minggu. Itu yang pertama jangka panjang dan jangka pendek. Objektif jangka panjang dan jangka pendek. Nah, dalam jangka panjang, anak-anak yang tidak mengenal Allah
mereka akhirnya mengenal Allah. Okay? Dan itu yang waktu kita lepaskan anak-anak dari sekolah minggu, mereka sudah ada dasar ataupun ada asas yang kuat siapa Allah yang mereka percaya. Kemudian anak-anak juga diajar mengenal Allah dalam jangka panjang ini, sehingga mereka tetap percaya kepada Allah di dalam apapun situasi dan keadaan yang akan mereka lalui di depan. Okay? Dan mereka juga dimotivasikan untuk tetap mengasihi Allah dan dimampukan melakukan apa yang benar sesuai dengan pengajaran firman Tuhan lah. Nah, dalam jangka pendek, objektif yang jangka pendek ini, 3 perkara yang diharapkan anak-anak alami sepanjang 1 jam pelajaran dan akan mereka sarap ataupun aplikasikan di dalam kehidupan mereka lah, yaitu yang pertama pengetahuan baru. Ada pengetahuan baru yang mereka terima daripada pelajaran yang diajar kepada mereka pada hari itu. Kemudian ada sikap yang baru. Kalau mereka suka berbohong, akhirnya ada sikap yang baru. Ada tindakan yang baru juga. Okay? Nah, jadi itu 3 perkara ini dalam perlu kita mau ataupun kita harap anak-anak itu alami dalam masa 2 jam pelajaran sekolah minggu dalam hari minggu itu. Dalam kurikulum tadi itu kita menggunakan kurikulum 8 permata. Ya, itu kurikulum yang pakai pada masa kini. Satu masa yang lalu digunakan itu Kawan Pelangi, Suara Sekolah Minggu dia tidak jauh daripada 8 permata lah, dan menurut saya kurikulum ini sangat bagus lah. Dia sesuai dengan tahap umur kanak-kanak, okay? Sesuai dengan tahap umur, dan juga ada alat bantu mengajar. Dan kalau ada pun pelajaran-pelajaran yang tidak ada alat bantu mengajar yang disediakan oleh pihak penabur dalam bahan pelajaran 8 permata ini, guru-guru harus memiliki usaha ataupun kreatif untuk menyediakan bahan-bahan alat bantu untuk anak-anak lah, okay? Dan kemudian bahasa yang pakai di dalam itu pelajaran sangat mudah dipahami oleh guru dan juga oleh anak-anak. Daripada beberapa penjelasan ini, kita mau melalui baik itu apa yang harus, kenapa di sekolah minggu, dan apa yang harus kita lakukan. Kita berharap bahwa sedikit daripada penjelasan ini akan membantu ataupun dapat membuka sedikit pemikiran kita akan tanggung jawab kita, di mana kita mau membentuk generasi masa depan, membentuk kepimpinan di dalam diri anak-anak kita itu melalui sekolah minggu. Jadi para guru sekolah minggu, pelayan kanak-kanak dapat manfaatkan 2 jam yang kita pakai di dalam sekolah minggu itu akan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, sehingga memberikan impak ataupun memberikan suatu kesan di dalam kehidupan anak-anak. Kesimpulan, apa yang kita lakukan hari ini untuk anak-anak di sekolah minggu pasti akan menghasilkan buah yang hebat ataupun berkilau bagi dunia di hari esok. Dalam Mazmur 78 ayat 2 hingga ayat yang ke-7, aku mau membuka mulut yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan atau generasi yang kemudian untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan generasi yang kemudian, supaya anak-anak mereka lahir kelak, bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Mazmur 78 ayat 2 hingga ayat yang ke-7. Jadi sampai di sini saja.
Tuhan kiranya memberkati kita semua.